Mari kita terlebih dahulu membaca Mazmur 139 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Mazmur 139 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama 4 ayat ini, sama-sama kita baca. 3 ya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, teman-teman, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang baru saja kita baca, pemazmur berkata, sungguh seluruh hidupnya tidak ada di dalam kebetulan. Dia lahir, dia dibentuk dalam rahim ibunya adalah semua dalam rancangan Tuhan. Dia berkata, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Dia sebut salah satu bagian tubuhnya yang paling penting, itu buah pinggangnya, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dia tahu bahwa Tuhanlah yang membuat dia. Barangkali pengertian mereka waktu itu belum seperti pengertian kita, ilmu biologi kita sekarang ini. Bagaimana proses terjadinya itu embrio, bagaimana terjadinya itu anak di dalam kandungan. Ya, barangkali belum sampai di situ. Tetapi pemazmur tahu persis bagaimanapun proses itu, Tuhanlah yang membuat itu, bukan orang tuanya, bukan siapa-siapapun. Tuhan membuat proses itu tanpa diketahui orang tuanya. Maaf, seorang ibu yang mengandung, hampir tidak ada lagi intervensi seorang ibu untuk menggerakkan ini. Tumbuh dulu tanganmu ya nak, tumbuh rambutmu ya, berkembang otakmu di dalam ya, tidak. Dibiarkan di situ saja dia tanpa sepengetahuannya. Manusia seperti kita pula. Waktu kita makan, kita tidak pernah proses itu di dalam otak kita. Nanti yang nitrogennya ke sana ya, yang bagian-bagian kalsiumnya nanti agak-agak ke tulang ya, yang ke rambut bagian ini ya tidak. Makan sajalah makanan itu. Tuhan buat proses itu terjadi di dalam tubuh kita, maka kita bisa sehat, bisa bertumbuh, bisa menjadi orang yang kuat mengerjakan segala sesuatu. Demikian juga di dalam rahim ibu, kita tidak pernah diperintahkan oleh ibu kita, kau nanti begini nak ya di dalamnya, tumbuhkan ini ya, tumbuhkan kakimu ya, jangan tidak ada hidungmu ya. Seperti Bang Ramdan, kurang mancung dia sedikit, maunya mama saya bilang agak naikkan sedikit. Tidak, Tuhanlah yang menentukan itu. Amin, amin. Itu menjadi penting. Ada orang yang tidak bisa menerima dirinya karena dia merasa bahwa itu adalah sesuatu celaka, itu adalah sesuatu yang perlu disesali. Hari ini kita diingatkan, diberitahu oleh firman Tuhan, rupanya Tuhanlah yang membuat itu. Dia punya rencana yang indah dengan itu. Tanpa begitu maka tidak akan ada ramlan. Sekali lagi, tanpa semuanya itu maka tidak akan ada ramlan. Aku bersyukur, ayat 14. Maka pemazmur berkata, sungguh dia bersyukur, dia tidak menyesali, dia tidak pernah mengutuk Tuhan, dan dia berkata, aku bersyukur kepadamu oleh kejadianku dahsyat dan ajaib. Dia sangat mengerti, rupanya Tuhan membuat suatu kedahsyatan di dalam penciptaannya, di dalam pembentukannya. Coba kita lihat ini. Oh, tahu apa ini?
Apa ini? Sperma ini. Yang sebelah ini. Kalau kita baca pelajaran biologi, rata-rata laki-laki mengeluarkan 250 juta sel seperti ini. Bahkan ada yang 1 miliar, 1,3 miliar. Banyaknya ini. Jadi ini sudah diperbesar berangkat, udah ratusan ribu kali. Ini kecil sekali lah ya. Yang seperti ini. Dan tahu yang saya tunjuk ini, itu mungkin itulah kamu. Masuklah dia ke sel telur. Di sel telur ini, ovarium ini, ketika satu masuk, yang ini langsung ada pori-pori yang sangat kecil di sini. Dia akan bisa masuk. Itu bahasa kita awam lah dulu ya. Jangan dulu bahasa kedokteran supaya lebih gampang dimengerti ya. Ketika ini masuk, maka tertutuplah semua sel-sel tadi atau pori-pori yang tadi. Maka hanya satu yang bisa masuk. Yang lain bagaimana? Mati. Matilah ini, sel sperma ini. Setelah masuk di sini, tertutup semua. Tidak ada lagi tempat dia untuk berteduh. Tidak ada lagi tempat dia untuk berkembang. Matilah semua itu. Saya hanya ingin mengatakan, engkau telah pernah terjadi proses yang kau kalahkan, jangankan miliaran. Sekiranya dialah dulu kita katakan, sebenarnya belum bisa dia ya, masih harus it ini, bukan he atau she ya, tetapi katakanlah dia, jadi inilah yang paling besar ini aja kita tunjuk. Sekiranya yang ini yang jadi, itu bukan kamu yang jadi. Sekali lagi, sekiranya ini yang masuk ke indung telur ini, yang masuk ke indung telur itu, maka bukan kamu yang jadi. Kamu tidak akan pernah ada di dunia ini. Amin. Mengerti itu? Maka pemazmur katakan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Tuhan mempersiapkan kamu memang hadir di dunia ini. Bagaimanapun, sejelek apapun saya, setidak gantengan atau apalah, nggak usah terlalu negatif kali, tetapi bagaimanapun saya ini, memang begitulah Tuhan inginkan saya ada di dunia ini. Amin. Bagaimanapun keadaanmu, bagaimanapun hidupmu, Tuhan memang menginginkan begitulah. Dan Tuhan membuat engkau berhasil ini. Kita tahu, berlari di secepat mungkin menuju ini indung telur, sel telur ini. Setelah masuk, dia yang paling cepat masuk ke situ. Waktu itu ada terjadi proses kimia di sini. Kalau ada sesuatu yang sudah masuk, otomatis semua akan tertutup. Gak bisa lagi masuk. Yang lain ini kita sebutlah terpental, barangkali tidak terpental, tapi duk gak bisa lagi mati. Bermatianlah yang lain-lain ini. Hanya yang satu ini yang jadi. Itulah yang menjadi zigot yang kita sebut zigot. Zigot itu bertumbuh, masih banyak istilah-istilah sebelum embrio, tetapi coba kita langkai. Dari zigot akhirnya menjadi embrio. Embrio itu sudah mulai nampak dia, mulai nampak kepalanya. Coba lihat ini. Ini udah embrio ini. Tapi bulan pertama seperti inilah. Belum terbentuk, belum nampak ya. Masih seperti apa ini? Nyamuk kali ya. Nyamuk pun begini. Jadi hampir semua vertebrata yang bertulang belakang itu akan begini bentuknya. Makanya orang-orang yang menganut evolusi, mereka katakan ini bukti, salah satu bukti, walaupun kita tidak terima pasti itu ya. Ini buktinya sama semua waktu masih embrio yang kecil. Ini bulan kedua lah ini. Entah gimana bentuk. Ini udah mulai ya. Udah mulai terbentuk. Walaupun masih seperti anak kucing. Lalu udah semakin jelas lah ya. Lalu masuk ke sini, udah bisa dia isap jempolnya. Lalu masuk ke sini, ini udah bulan ke-8 hampir ke apalah ini. Sudah cukup lah seperti ini. Pemazmur tahu indah dan beginilah dia di rahim ibunya. Dan dia katakan ini adalah
dahsyat. Engkaulah yang membuat buah pinggangku, buah pinggangnya ini. Engkau yang membuat semua kejadianku itu luar biasa. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Dia sudah memakai kata direkam ya. Jadi sudah diformat dia, sudah dibuat dia sedemikian rupa. Matamu melihat selagi aku bakal anak, belum menjadi anak. Engkau sudah tahu. Sekali lagi, engkau tidak datang secara kebetulan. Sebelum kamu menjadi anak pun sudah diprogram, sudah direkam oleh Tuhan. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekali lagi saya ingin berkata kepadamu bahwa kita diciptakan oleh Tuhan tidaklah kebetulan. Dia yang merancang kita semua. Dialah yang membuat rambut saya seperti ini tipis. Tidak usah pala prihatin sekali ya kan. Mulai SMA saya sudah ubanan. Kenapa harus nangis saya ubanan? Biarlah ubanan. Sekali-sekali kalau malu saya ini saya cat saja. Begitu saja saya pikir. Ada orang kata biarkan sajalah di situ, terserahlah. Yang penting jangan kamu menangis dan menyesali itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dan kamu harus terima itu, karena itu pemberian Tuhan yang luar biasa kepadamu. Dan sekiranya Tuhan tidak menginginkan engkau hadir di dunia ini, bukan ini yang sampai duluan ke sel telur ini, mungkin saja ini, mungkin saja ini, mungkin saja ini. Dan mereka berlomba secepatnya. Jadi seperti berudu, tahu kenal berudu? Lihat berudu yang kejar-kejaran, siapa yang paling cepat itu hanya 0,0001 detik. Begitu waktunya masuk tiba-tiba secara kimia, ini akan tertutup semua dan yang lain. Sekiranya Tuhan tidak menginginkan engkau, maka sudah ada sel sperma yang lain yang membentuk manusia yang lain. Amin. Udah pasti kamu tidak akan ada. Maka hari ini kita disebut menjadi orang yang unik, orang yang luar biasa, yang Tuhan memang persiapkan dari dulunya. Dan Tuhan katakan sebelum ini kamu dipersiapkan dengan baik. Masuk kita ke sini. Kita baca Mazmur 51 ayat 7, 3 ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Setelah kita diciptakan, dalam kitab Kejadian disebut kita ini serupa dan segambar dengan Allah, menjadi ciptaan, mahkota ciptaan. Itu biasanya kita lihat itu. Mengapa manusia yang terakhir diciptakan? Dia menyediakan dulu segala-galanya untuk kebutuhan manusia itu. Lalu kepada manusia itu dikatakan demikian, kuasai dan taklukkanlah itu. Engkaulah penguasa daripada bumi ini. Itu kepada siapa? Manusia. Manusia ini rupanya diberikan sesuatu yang lebih daripada yang lain. Gajah sekalipun besar, tenaganya besar, lihatlah mereka lah kita kata, mereka terus seperti itu, tidak pernah berkembang teknologinya, bukan? Pernah Anda pikirkan berteknologi, berpikir itu gajah? Bahaya juga kita ini. Sempat mereka punya teknologi, bisa membuat alat, tidak pernah. Tetap saja begitu. Ada burung-burung yang pintar membuat sarangnya. Dari tahun ke tahun, ratusan tahun yang lalu, begitu saja. Terus menerus. Dia nggak pernah misalnya buat seninya. Kita buat dulu ya, agak-agak modern ya. Dibuat berliku-liku. Enggak, begitulah terus menerus. Dan kita katakan itu hanya insting saja. Tetapi lihatlah manusia berkembang terus, berpikir terus. Kita tidak pernah berpikir seperti ini. Kami tahu di waktu SMA kalau dibuat itu slide itu pakai kertas-kertas itu
plastik, lalu ditulisin, udah hebat kali bagi kita itu, canggih kali ya sekolahnya ya, udah bisa ditampilkan di layar begini, nggak usah lagi di papan tulis. Sekarang siapa lagi mau pakai itu? Malu-maluin aja, iya kan? Malu-maluin pakai itu. Kita sudah punya proyektor seperti Infocus seperti itu. Lebih sebentar lagi, lebih canggih lagi. Saya akan mempresentasikan yang saya maksudkan bukan dalam bentuk begini lagi, udah hologram. Ya benar ya, hologram saja supaya Anda bisa melihat dalam bentuk 3 dimensi. Kalau seperti ini masih dalam 2 dimensi, saya bentar lagi kita akan terus berkembang. Itulah manusia, memang berbeda diberikan oleh Tuhan. Dari dulu paus bahasanya begitu saja, memancarkan sonar yang sangat tinggi sekali, yang besar sekali, di laut itu, sehingga ratusan kilometer bisa didengarkan oleh paus yang lain. Bisakah berkembang itu? Sampai sekarang kita tidak temukan perkembangannya. Walaupun itu hebat kali ya, bisa mereka memberikan sinyal sampai ratusan kilometer ya. Itu paus besar itu, begitu suaranya sampai ke sana. Sekarang angkat telepon saudara kita di Amerika, sekarang kita baru bisa berkomunikasi. Kenapa bisa berkomunikasi lancar seperti itu? Berarti jeda antara saya ngomong dengan sampai di sana itu tidak boleh sampai lewat dari 1 detik. Kalau enggak kan, halo, saya tunggu dulu, baru sampai halo, baru katanya sampai lagi dengan saya. 10 detik kan, halo, 5 detik dulu sama dia, baru dia dengar. Halo, katanya, nyampe saya 10. Berarti 10 detik lagi lah baru saya dengar jawaban dia kan, halo, apa kabar? Tetapi tidak, halo, gimana kabarmu? Baik, mungkin tidak secepat ini, tetapi kita sudah menikmati komunikasi yang jauh lebih cepat daripada paus itu. Karena apa? Manusia berpikir, hanya manusia yang diberikan oleh Tuhan itu. Tetapi ini masalahnya, dosa membuat semuanya rusak. Kita akhirnya menilai ciptaan Tuhan itu. Yang dilarang jangan diejek, jangan menjadi kita penentu. Manusia membuat dirinya menjadi penilai. Semuanya serba cara manusialah yang menilai. Itulah yang membuat semua rusak sistem. Ada orang yang sangat-sangat sedih dengan keberadaannya. Ada orang yang sedih karena matanya. Ada orang yang sedih karena hidungnya seperti saya. Ngapain juga sedih? Tapi saya mengatakan kepada adik-adik teman-teman, kamu diciptakan luar biasa, amin. Kamu diciptakan memang di dalam rancangan Tuhan, sudah direkam sebelumnya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku masih bakal anak pun sudah dilihat oleh Tuhan, sudah dirancang oleh Tuhan. Maka kamu tidak harusnya dipengaruhi ini. Tetapi apa boleh buat, manusia telah jatuh dalam dosa. Apa yang menjadi bentuk-bentuk yang sempurna tadi yang dikatakan dalam Mazmur 139 ini, akhirnya pikiran kita sudah dikacaukan oleh dosa. Ada yang bunuh diri, ada yang menyesali hidupnya, sehingga terciptalah puisi, mengapa aku lahir di dunia ini? Baiklah kegelapan melingkupi aku, sehingga aku tidak akan melihat sinar matahari sekalipun. Ada yang begitu? Ada. Di Alkitab kan dikatakan itu. Mereka ini akhirnya bagaimana? Menyesali lahirnya, menyesali hadirnya di tengah-tengah dunia ini. Dan yang paling ironis,
Dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain yang dilihat, yang di atas, yang dilihat maksud saya. Dia tidak bisa menerima apa dirinya, karena ternyata Tuhan tidak membuat kita semua sama. Amin. Tapi Tuhan punya rencana khusus bagimu masing-masing. Saya tidak akan seperti orang lain karena saya memang unik. Karena kalau orang lain tidak akan mungkin bisa seperti saya. Dalam semua hal maksud saya. Tidak mungkin dia bisa seperti saya. Ada hal-hal barangkali supaya gampang saja, ini seperti menonjolkan diri, tetapi ini bagi saya ini menjadi penting saya ceritakan. Ada orang yang tidak sanggup barangkali seperti saya. Iya, karena saya Tuhan persiapkan jadi penginjil. Saya pikir begitu. Dari dulu soal jijik hampir saya tidak ada punya. Betul loh. Kami pernah dijamu seorang ibu, dengan tulus hati dia menjamu kami. Lalu kami minum, makan gorengannya. Gorengannya tahu, godok-godok. Bukan goreng pisang juga barangkali. Godok-godok dari pisang ya. Tapi di ini ya. Lalu ibu itu penyakit gula. Jadi tangannya penuh dengan borok, luka-luka. Kami tidak begitu perhatikan. Lama-lama kami perhatikan. Tapi kan udah kami makani dulu guduk-guduk ini. Lalu dia tanya kami, enak ya? Enak, kami bilang gitu. Enak Kak, memang enak. Ngapain kita bohong? Memang enak. Hujan-hujan lagi. Pakai teh manis lagi. Enak kan? Betul-betul enak. Enak ya? Enak. Aku loh yang buat itu. Aku loh yang buat itu. Bangga dia karena enak rasanya kan. Pikir-pikir pakai plastik enggak lah. Di kampung-kampung pakai plastik, pakai tangan aja itu. Guduk-guduk. Lalu tangannya udah pada luka-luka. Tahu yang kalau penyakit gula kan agak-agak luka. Teman saya ada yang muntah. Aku enak aja kurasa tambah lagi lah aku bilang. Bilang. Itulah Bang Ramlan. Memang aku dipersiapkan jadi penginjil. Mau tidur di mana pun kami penginjilan mau tidur di bukan saya tambah-tambah di lantai nggak ada nggak pakai semen gini. Iya, kami tidur aja di situ. Bisa tidur? Bisa. Kenapa nggak bisa? Kok kuat ya? Nggak tahu juga saya kenapa kuat. Tapi saya diberi Tuhan kemampuan seperti itu. Karena Tuhan punya rencana lain. Nah, kekurangan saya yang lain banyak kali lah. Tidak seperti orang lain. Mantap kali, pintar kali, bisa dia kemana-mana kali. Dan saya tidak pernah menyesali itu. Karena Tuhan rupanya mempersiapkan saya kepada satu tujuan yang ingin dimaksudkan. Amin. Kamu yang punya kemampuan, Tuhan menginginkan kamu di situ untuk kamu kembangkan. Jangan terus hanya di dalam kekuranganmu, di situ saja kamu berkutik. Karena apa? Karena kalau Tuhan berikan itu, Tuhan musnahkan kelemahan kekuranganmu itu, bisa-bisa maksud Tuhan yang harus kamu kerjakan menjadi kamu tidak kerjakan. Tetapi inilah dosa. Memang membuat kita terus ke arah yang negatif. Cara berpikir kita pun negatif terus. Kita aduh maunya aku seperti sana lah. Aku maunya orang kaya lah. Aku maunya seperti sana lah. Tidak, Tuhan rancang kamu apa katanya? Unik. Kamu ini ajaib. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Di dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari akan dibentuk sebelum ada. Maaf, ayat yang ke-14 ini kita baca. Tiga ya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita masuk di dalam apa yang disebut Tuhan. Aku ingin mengutus engkau, membuat engkau bermakna di mataku. Nikmatilah itu dan jangan pernah menyesal. Banggalah, tidak pernah ada orang seperti kamu. Bermiliat-miliat manusia
hanya kamulah satu-satunya seperti kamu. Amin. Amin. Maka aku, tidak ada yang lain seperti aku di dunia ini. Kita yang berdosa ada harapan. Kalau ini tadi setelah jatuh dalam dosa memang terus negatif. Manusia lain pun bisa menjadi musuhnya. Dia tidak menyenangi apa yang dia miliki. Dia ingin merampas punya orang lain. Dia ingin punya seperti orang lain. Sekarang di dalam Roma ini. Tetapi syukurlah kepada Allah. Kita baca ayat 17 dan 18. 3 ayat. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kitab Roma ya, Roma pasal 6 nanti. Coba lupa saya tadi membuat bagian itu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Berarti kita di dalam Kristus kembali lagi. Tadi kita bangga menjadi ciptaan Allah. Suatu ketika kita jatuh dan dosa itu mengelilingi kita. Kita tidak lagi bersyukur dengan keadaan kita yang dahsyat, yang ajaib yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi justru menyesalinya. Justru kita ini tidak lagi mensyukuri apa yang ada pada kita. Kita selalu minder, kita selalu melihat ke atas dan selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Jangan-jangan sebenarnya dia pun membandingkan diri dengan kita. Aduh, enak kali lah orang sana ya. Anak-anak di PAP persekutuan itu ya. Nyaman aja hidupnya. Saya mau katakan ini kepada adik-adik. Saya pernah melayani itu. Dari semua fasilitas dunia ini, boleh saya katakan Kota Medan ini udah termasuk orang kaya dia. Udah bisa bayangkan lah. Kalau udah Kota Medan dikatakan jangan Sidi Kalang lah. Kalau Kota Medan berarti udah mungkin ke 100 M lah ya. Mungkin kekayaannya. Pernah saya layani. Lalu dia berkata, enak kali kalian. Nggak usahlah saya panjangkan apa enaknya itu. Tapi adik-adik bisa bayangkan orang sekaya itu berkata kepada kita yang tidak punya apa-apa ini. Dia punya kekayaan, tetapi dia tidak bisa tenang. Dilihatnya kita makan bayam, makan apapun kalau kami di sini. Tahu aja, tanya di sini. Tahulah kegemaran kami di sini. Karena kegemaran kah? Itulah salah satu. Tapi karena salah duanya udah tahu kalian mengapa? Udahlah, nggak usah dilanjutkan. Tapi senang-senang aja makannya dan sehat-sehat aja kok kita. Lalu apa yang kamu sesali? Ketika dosa itu masih terus menyelimuti kamu, kamu membandingkan diri dengan orang lain, disitulah salah. Tapi syukur kata si Paulus di sini, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba dosa. Saya terangkan dulu sebentar ini, walaupun penekanan kita bagian terakhir nanti. Akhirnya dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Sekarang diingatkan, kita yang diciptakan luar biasa, kita yang dibuat menjadi orang yang sangat-sangat istimewa, ya janganlah kita gunakan anggota tubuh kita ini untuk apa? Untuk senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Tidak ada lagi di antara kita yang akan menggunakan anggota tubuh kita ini yang diciptakan oleh Tuhan dengan luar biasa. Pinggang kita atau ginjal kita ini yang disebut tadi di dalam Mazmur 139 ini, tentu maksudnya juga tangan, tentu maksudnya mata, tentu maksudnya pikiran, tentu maksudnya telinga kita ini. Untuk apa itu? Senjata kebenaran. Kalau kamu diciptakan begitu,
Gunakanlah itu menjadi senjata-senjata kebenaran. Jangan menjadi senjata-senjata kelaliman. Tanganmu bukan untuk dosa, matamu, telingamu, hidungmu ini, pikiran atau otakmu ini, jangan kamu gunakan menjadi senjata kelaliman. Sekarang Tuhan katakan, gunakan itu menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 12 ayat 1 kita baca bersama-sama. 3 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan, mempersembahkan tubuh kita ini yang diciptakan oleh Tuhan secara unik, dahsyat dan ajaib ini, dikatakan oleh firman Tuhan, gunakanlah itu sebagai apa? Tempatmu beribadah, caramu beribadah, serahkan kepada Tuhan menjadi kekudusan. Itulah ibadahmu yang sejati. Kita senang melihat Kak Lucy dengan cara MC-nya ya. Saya terbawalah, senang sekali menyembah, itu bagus. Tambah lagi abang-abang kita yang main musik yang luar biasa, membawa kita kepada hal yang lebih, aduh iya Tuhan kami, karena kasih-Mu, begitu tadi lagu kita itu ibadah ya. Tapi ibadahmu yang sejati ini pun jangan kau lewatkan. Di luaran sana, pikiranmu, matamu, tanganmu, kakimu, telingamu, hidungmu, dan semua anggota tubuhmu harusnya kamu persembahkan kepada Dia sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada kadang dualisme di dalam pemikiran orang Kristen. Kalau di gereja, ya kuduslah. Kalau di gereja, janganlah berdosa. Ini gereja loh, jangan berdosa. Emang kalau di kantor bisa berdosa? Ini kan gereja, jadi kita nggak boleh loh marah-marah. Kalau di luar marah-marah. Ini kan persekutuan. Janganlah kita ini cakap kotor. Kalau di luar cakap kotor, kira-kira begitu. Tuhan katakan justru itulah ibadahmu yang sejati. Di sana dan di sini, dimanapun kita harus tetap sama. Kita tahu bumi ini adalah milik Tuhan. Tidak ada di antara lekukan bumi ini lepas dari pandangan Tuhan. Maka pemazmur berkata ketika dia berdosa, dia katakan diamati oleh Tuhan. Ketika aku masuk ke gua, masuk ke liang-liang batu yang besar, Engkau ada di sana. Jangan kamu pikir, kamu kira bahwa hanya di sinilah Tuhan hadir, maka perlu wajah seperti kudus dan seperti malaikat. Bila penting agak diatur dia sedikit. Kalau di sana sangar, kalau di sini bolehlah diatur. Kalau di sini bicaranya lebih lembut dan sopan. Kalau di sana enggak beraturan, mau kebun binatang mau apapun enggak masalah, ya. Kalau di sana marah-marahan tidak masalah. Dari sini bolehlah lebih lembut. Tuhan katakan, sekarang tubuhmu persembahkan kepada Tuhan sebagai ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tuhan sudah katakan kita beda. Adik-adik, kita beda. Kok beda? Iya beda. Bedanya apa? Ada cara berpikir dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Mereka biasa aja untuk merugikan orang. Mereka biasa saja untuk berbicara kasar. Mereka biasa saja untuk berpikiran kotor. Biasa-biasa saja orang semua melakukan itu. Sekarang ini ada orang-orang yang mendekati saya,
untuk di politik. Saya dengar apa yang mereka katakan. Ada seorang, saya tidak perlu sebut supaya jangan pula saya seperti kampanye, ya kan. Dia katakan dia tidak akan pernah mau memberikan uang, tapi dia mau edukasi masyarakat. Waktu saya lihat, ya ini kawan ini benar. Saya pikir begitu. Tapi ada satu lagi yang mirip Pak, mengajak saya. Mungkin karena ketua yayasan banyak pengaruhnya katanya. Padahal mana bisa. Saya nggak pernah lah pengaruhi kalian mau pilih siapa. Saya nggak usah lah, saya pikir. Nah, tapi barangkali pikirannya begitu. Langsung dia sodorkan uang kepada kami. Saya bawa pula si Darwin. Aduh, malu kali saya. Malu saya jadinya. Aduh, kok gini ya. Karena tapi saya tadinya nggak berpikir itu. Ada amplop itu kami tolak. Enggak. Dan saya pikir orang seperti ini enggak boleh dipilih, saya pikir. Beda. Hampir semua sekarang. Mana ada lagi yang pilihannya itu yang ideal? Mana ada? Kalau enggak karena uang, tabur uangnya itu semua. Serangan fajar dikasih uang per keluarga 300 satu suara, apalagi di desa-desa. Itu udah sekarang. Hari ini Tuhan katakan, jangan serupa dengan dunia ini. Kalau orang lain mau seperti itu, aku tidak. Jangan serupa dengan dunia ini. Ada orang-orang yang harus menyogok untuk masuk. Memang udah seperti itu sekarang. Mana ada lagi masuk pegawai negeri, Polri, TNI harus kasih 400 juta. Sering sekali saya dengar itu. Aduh. Memang udah harus begitu, Pak. Iya, mereka lah itu. Kalau kita tidak. Sekali lagi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita masuk di sini, paradigma yang berubah. Kalau ini kita baca, karena di sini sedikit penekanan kita. 1 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 17. Kita baca ayat 16 dulu. 3 ya. Sebab itu kuat 3 ya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Paulus dan golongan atau orang-orang sezamannya melihat Yesus seperti yang kita baca di dalam kitab-kitab Injil. Dari Bethlehem. Bethlehem itu waktu itu adalah kota yang sangat terpencil. Di Medan ini kira-kira kota mana itu yang dimaksud? Kalau saya katakan Tembung dulu masa-masa kami kuliah, kalau dikatakan orang Tembung, oh itu orang Budi. Sekarang jangan bilang lagi, wah itu udah kota besar itu Tembung. Kita ada pelayan di sana. Pertembung katanya kan. Siapa pasti tahu, karena kalau udah orang Tembung dulu, Medan Plaza dulu, yang lain-lainnya kan belum ada. Medan Plaza kan udah terbakar kan. Dulu waktu masa kami, masa-masa kuliah, itu Medan Plaza, oh itu terkenal kali Medan ini. Dari mana-mana pun datang. Jadi terus kelihatan itu orang Tembung, rame-rame lah semua itu, naik turun lift itu, udah nggak bosan-bosannya, lari lagi, turun lagi, satpamnya sampai pening ya kan, udah tahu, oh Pertembung, nggak gitu. Sekarang nggak lagi, sorry, saya tidak sedang, tapi waktu itu begitu. Sekarang kalau Tembung, waduh, udah nggak ada lagi bandingnya itu. Tapi dulu, sekarang mana ya? Kurang tahu. Mungkin agak seperti itulah cara berpikir orang. Kalau dulu Tembung itu memang begitu. Sekarang tidak lagi. Sangat maju sekali. Ada pelayanan kita di sana. Sudah sangat maju sekali. Begitulah mereka berbicara tentang Bethlehem. Per Bethlehem katanya di Yerusalem. Itu kampungan. Itu maksudnya. Tukang kayu. Bapaknya tukang kayu. Maka rupa pun tidak ada pada dia. Tetapi Yesaya berkata, rupa pun tidak ada. Para penafsir berkata, jangan Anda kira itu Yesus itu ganteng. Barangkali Anda pikir, ganteng kali ya, yang dilukis itu. Siapa yang lukis itu? Kita nggak tahu. Enggak.
rupa pun tidak ada sehingga kita ingin memandang dia. Tapi dia Tuhan yang akhirnya menyelamatkan semua manusia. Tidak ada nama lain selain itu yang olehnya kita dapat diselamatkan. Maksudnya tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Lahir di mana? Lahirnya di mana? Kandang domba. Ada yang orang paling miskin di dunia ini lahir di kandang domba? Tidak ada. Oh, pada masa itu barangkali biasa orang lahir di kandang. Tidak juga. Saya membaca itu, di waktu itu pun orang yang lahir diusahakan itu masuk ke kota. Misalnya di pedesaan, nanti tidak begitu banyak pertolongan, jadi dibawa itu ibu itu ke kota. Bagaimana di kota? Di kota itu nanti akan ditampung oleh keluarganya. Kalau ada. Kalau tidak ada, nah ada hukum mereka, hukum yang tidak tertulis bagi mereka, wajib salah satu warga kota itu menampung dia sampai lahir. Bisa mengerti? Jadi waktu itu pun tidak biasa orang lahir di kandang domba. Memang waktunya tanda kutip lah ya, kata tidak tepat ini tidak tepat. Gimana itu? Kata tidak tepat ini tidak tepat. Tidak tepat waktunya Yesus lahir. Pas masa apa? Sensus. Sensus harus pulang semua, nggak seperti sekarang. Sensusnya kan petugas sensusnya yang datang ke rumah-rumah kan? Enggak, waktu itu kita mau menghitung dulu semua jumlah orang. Jadi kembali dulu semua ke kampung halaman supaya lebih gampang. Satu kelompok itu langsung bisa anakmu kan masih ada lagi. Iya, 2 lagi di kota nggak bisa. Udah gampang kan? Oh, tinggal 2. Jadi semua harus kembali ke tempatnya masing-masing. Waktu itulah menjadi masalah. Ya nggak ada lagi penginapan, semua udah penuh. Keluarga-keluarga yang ingin menampung seperti yang saya katakan tadi, keluarga mereka pun udah pada datang. Jadi nggak ada tempat, bahkan penginapan pun tidak ada. Kok bisa sebegitunya? Yesus Tuhan ingin sedang merancang memberitahu kepada pikiran kita ini. Yesus dari lahirnya pun tidak dipandang. Maka orang lain, ini anak si tukang kayu itu kan? Anak si tukang kayu. Sampai dia umur 30 tahun itu masih terus. Anak si tukang kayu itu kan? Yang dari Betlehem itu kan? Tidak dipandang. Tapi apa yang menjadi ketika Yesus datang? Dialah raja segala raja. Nampaknya Paulus dan seangkatannya pun pernah cara menilai manusia begitu. Dari asal kotanya, dari status sosialnya, dari kegantengannya, dari keuangannya atau keberadaan secara ekonominya. Maka ayat 16 coba kita baca sekali lagi. 3 ya. Sebab itu, kita baca bersama 3 ya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat 17:3 ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kecuali kamu belum ciptaan baru, kecuali kamu belum sungguh-sungguh datang kepada Yesus, kecuali kamu belum sungguh-sungguh menikmati penebusan Tuhan Yesus, memang kamu akan terus menilai manusia secara yang tadi saja. Dari mana asal kotanya, status sosialnya, hartanya, kegantengannya, di mana kerjanya. Nanti kan begitu. Kamu adik-adik sebentar lagi begitu. Pacarnya dia siapa? Orang tuanya kaya enggak? Sekolahnya tinggi enggak? Kalau ganteng kan gampang dilihat ya kan? Enggak usah ditanya. Enggak usah ditanya. Tapi biasanya ditanya lagi, kerja di mana? Udah ada rumahnya enggak? Mobilnya berapa? Atau kalau ada mobilnya apa? PC. Orang ini tahu lah itu. Itu yang terus akan dibuat oleh manusia menilai. Hari ini kita Tuhan katakan no.
Aku dinilai oleh Tuhan secara berbeda. Aku diciptakan, aku menjadi milik Kristus. Bayangkan, kamu ini menjadi milik Kristus, diciptakan Tuhan oleh Tuhan dengan baru. Kamu ini berharga di mata Tuhan. Dan dia berkata, aku akan melindungimu. Apa lagi yang kurang? Untukmu aku mengorbankan bangsa yang lain. Luar biasa itu tadi yang dibacakan oleh MC kita, Mazmur itu. Dan engkau adalah biji mataku. Dari semua anggota tubuh kita yang di luar ini, kecuali organ dalam ya, matalah yang paling spesial. Kan gak ada kelopak hidung. Ada kelopak hidung. Kenapa ada kelopak mata? Satu, melindungi dari cahaya. Perlu dia supaya bisa melek, bisa tenang. Tapi yang kedua, sebenarnya ada banyak benda-benda tertentu yang bisa ditangkis oleh ini. Saya yakin kalau kamu berani mencolok matamu, entah kenapa ini kelopak mata kita ini hampir tak bisa kita perintah. Coba. Saya seperti nggak sengaja menutup itu. Benar lah. Jadi sepertinya dia otomatis dia terlindung dia. Jangan kalau geraknya lebih cepat, gerak tangan kita ini lebih cepat dari gerak mata, memang misalnya tiba-tiba kok kecucukkan mata temanmu bisa aja. Iya kan? Lebih cepat. Itu bukan karena kelopak matanya nggak berfungsi, tapi memang karena lebih cepat tangan temanmu itu. Kok bisa begitu ya? Dilindunginya. Ada namanya alis mata. Ini pun melindungi mata kita. Bukan hanya karena lentik supaya cantik. Enggak. Kami laki-laki ngapain cantik-cantik, lentik-lentik. Tapi kenapa toh ada? Melindungi itu. Mana tahu ada air, keringat, dia akan dialirkan ke sini. Mata, ada kelopak matanya. Ada air mata. Bukan nangis. Rupanya air mata itu untuk membersihkan. Dia perlu dibersihkan. Jadi makanya kalau udah kotor, apalagi naik kendaraan sepeda motor, nggak pakai ini lagi, nggak pakai kacamata lagi, kan berabu. Maka tidurlah kamu. Maka airnya itu akan bergerak dan setahu bagaimana dia digerakkan ke sini. Bahasa Inggrisnya itu tahu apa? Billok. Nggak tahu kalian billok kan? Apa bahasa Indonesia billok? Hah? Apa? Enggak ada ada namanya itu apa? Kotoran mata aja lah. Bilohon lah di sini. Kotor dia. Kadang kalau bukan karena sakit mata, hanya karena debu, itu biasanya hitam. Ada memang sakit mata bilok juga itu namanya. Tapi karena sakit mata, dia seperti bernanah. Ini bukan, maksud saya kalau dia kotor kan, kalau kotor, bagus pagi-paginya, lihatlah. Pasti ada. Ada kira-kira di hidung ini seperti itu. Kalau agak kotor keluar gitu. Enggak ya? Maka tidak ada kelopak hidung. Kalau ada kelopak hidung, datang abu, tutup. Tapi kalau mata kenapa ada? Nah, perhatikan. Begitulah kamu diperlakukan Tuhan. Amin. Dilindungi seperti mata. Tidak begitu sakit kalau ada abu datang ke sini. Tapi kalau mata kena, sakit. Jadi Tuhan tahu bahwa kalau kamu sakit, dia sakit. Karena kita ini biji matanya. Enggak seperti sini, misalnya, sorry ya, ini udah agak saya tekan, sakit sih, enggak pala harus menjerit. Tapi cobalah, hanya sentuh saja matamu itu, kamu sudah cukup menderita gara-gara itu. Begitulah Tuhan menempatkanmu. Amin. Amin. Pegang itu. Dia tidak akan pernah membiarkanmu. Yang berjanji ini adalah Tuhan, Allah semesta alam, yang telah menjadikan bintang-bintang hanya dengan berkata, yang baginya tidak ada yang mustahil. Bagaimana mungkin dia tidak akan memeliharamu? Jangan takut. Akulah yang memelihara kamu. Akulah yang memegangmu. Jangan takut. Aku adalah Allah yang bisa kamu andalkan.
Maka sekarang bersandarlah kepada Dia, jangan kepada pikiranmu sendiri, apalagi cara pandang dunia ini menilai. Jangan lagi, aku mau meraih yang kucita-citakan, Tuhan berikanlah itu. Aku mau mendapatkan sesuatu, Tuhan berikanlah itu. Kamu bisa berdoa demikian dan teruslah berjuang. Dan jangan pernah menjadi orang yang minder. Dan jangan pernah menjadi orang yang tidak percaya diri. Percaya diri itu dalam bahasa Inggris bisa juga menjadi sombong ya. Harga diri, pride, bisa jadi sombong. Kata itu bisa dipakai untuk kata sombong. Saya mau katakan kepada kita, itulah batasnya. Kita percaya kepada Tuhan akan dipeliharakan, tapi tidak akan pernah sombong. Saya berdoa untuk anak-anak saya, sekalian semua. Jadilah orang-orang yang hebat, sukses. Dan jangan menjadi orang yang minderan, yang tidak percaya diri. Tapi setelah kamu sampai di situ, jangan pernah sombong. Amin. Jangan sombong. Andalkan terus Tuhan. Jangan kamu merasa kalau kamu sudah kaya, kamu lebih berharga dari orang lain. Balik lagi kamu kepada asal yang pertama. Kamu telah menilai manusia dengan cara yang salah. Kamu menilai orang berharga karena dia punya kedudukan. Kamu menilai manusia karena dia punya harta. Kamu menilai manusia dari asal kotanya. Kamu menilai manusia karena orang tuanya tukang kayu. Saya tidak akan pernah menilai itu. Nah, kalau saya sudah menjadi orang yang dikatakanlah hebat, tidak apa-apa, minta boleh. Tapi hari ini Tuhan katakan, kamu tidak boleh sombong. Dua ekstrim itu harus kita jaga. Jangan menjadi orang yang minder. Minder itu katanya adalah sombong yang terbalik. Sebenarnya kamu sombong, mau terima diri apa adanya, kan sombong itu. Tapi sombong yang ekstrim di atas, menilai orang lain kecil. Firman Tuhan katakan, aku tidak mau lagi menilai manusia secara manusiawi, tapi menilainya. Maka aku menilai diriku. Pertama, aku dahsyat diciptakan gua. Kedua, dosaku telah diampuni. Ketiga, aku milik Kristus, cukup. Mazmur 23 itu berkata, Tuhan adalah gembalaku, cukup. Maka pemaparan berikutnya itu sebenarnya hanya menambahkan, mempertegas istilah Tuhan adalah gembalaku. Kalau Tuhan gembalamu, cukup, jangan takut. Bergeraklah. Apa yang terjadi dalam hidupmu, apa barangkali dari keadaan tubuhmu ini yang tidak begitu kamu sukai, ada keriting, nggak suka di keriting. Jangan-jangan yang lurus, aku kepengin keriting lah. Bayangkan, bisa ganti-gantian kan? Ada orang yang lurus rambutnya di keriting. Dulu kami mau gitu, pada zaman kami di keriting. Jadi ada namanya di keriting khusus, dia dibuat bergelombang-gelombang lah. Jadi nggak suka dia. Jadi semua itu hanya relatif saja. Jangan pernah menyesali keadaan. Keadaan orang tuamu, keadaan fisikmu, keberadaan cara berpikirmu barangkali tidak selancar ini, seencer ini otakku. Tidak usah kamu takutkan, risaukan itu. Ada Tuhan inginkan sesuatu yang ingin kamu kerjakan melalui kelebihanmu yang Tuhan titipkan. Bukan di situ saja kok masa depanmu. Amin. Amin. Jadilah dirimu sendiri. Dan Tuhan katakan, siapa yang ada dalam Kristus, ini dia, harus berubah. Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang. Aku harus menjadi manusia yang baru, menilai secara apa yang dikatakan Tuhan, bukan menilai lagi dengan cara manusia ini. Aku berjalan dengan tegap. Aku tidak minta-minta kok. Aku tidak menjadi pengemis kepada orang lain kok. Engkau harus menjadi percaya diri. Tidak usah minder. Dan kalau kamu sudah sampai dengan apa yang kamu inginkan, jangan sombong. Amin. Kita nyanyikan ini, Bang, tahu ini? Perubahan ajaib jadilah padaku. Kita nyanyikan ya.
Sejak Yesus aku terima. Oke, kita main musik aja ya. Coba kita nyanyikan dengan iman. Tidak boleh kita sama dengan manusia ini. Ya, ya. Perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesus aku terima. Ada terang dalam hati dan harap penuh sejak Yesus aku terima. Sejak Yesus aku terima. Sejak Yesus aku terima. Sukacita di hatiku berlimpahlah sejak Yesus aku terima. Ayat 2. Jalan dosa dan gelap aku telah tinggalkan sejak Yesus aku terima. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan sejak Yesus aku terima. Sejak Yesus aku terima. Sejak Yesus aku terima. Sukacita di hatiku berlimpahlah sejak Yesus aku terima. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami. Inilah saya. Bukan kebetulan, tapi Engkau merancang dengan rancangan yang luar biasa dan ajaib. Dari sejumlah kemungkinan akan terjadi pada saat kami dibentuk dalam rahim ibu kami. Sesungguhnya ada banyak kemungkinan yang terjadi untuk kami tidak hadir di dunia ini. Tapi nyatanya Engkau menghadirkan kami di dunia ini, membentuk kami dengan begitu dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan akhirnya sekitar 9 bulan kami lahir di dunia ini dengan keadaan yang sangat-sangat ringkih, yang disebut dengan keadaan yang sangat-sangat kritis. Namun nyatanya seumur ini Engkau masih terus menempatkan kami di dunia ini. Dosa dan cara berpikir dunia ini telah mengalihkan pikiran kami daripada bersyukur kepada menilai secara subjektif, minder membandingkan dengan orang lain, tidak menginginkan anggota-anggota tubuh kami tertentu, sehingga begitu kami menderita. Oh, dosa telah mempengaruhi cara berpikir kami. Maka hamba berdoa untuk semua adik-adik hamba, anak-anak kami di sini. Engkau yang akan membuat mereka berubah menjadi ciptaan baru. Bagi orang-orang yang belum sungguh-sungguh, Engkau kiranya memberikan kesempatan kepada mereka. Teman-teman yang sudah menerima Engkau, tanamkan pikiran itu. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus, dahulunya mereka menilai manusia secara manusia juga, secara salah. Tetapi sekarang mereka adalah ciptaan baru, akan menilai segala sesuatunya dengan cara Tuhan. Engkau menginginkan kami dalam keberadaan seperti ini karena Engkau punya maksud yang besar, yang mulia melalui hidup kami. Hamba berdoa untuk anak-anak ini, biarlah Engkau menibakan mereka kepada cita-cita yang mereka inginkan sekarang ini, dan mereka tidak menjadi orang yang akan mundur, merasa tidak mampu, merasa orang yang lemah, merasa orang yang tidak bisa mencapai itu.
Karena mereka berpikir hanya dalam keadaan mereka sekarang. Mereka tidak melihat Tuhan yang sedang menanti dan ingin menolong mereka. Kobarkan semangat itu kepada anak-anak ini. Dan ketika mereka telah tiba di dalam capaian-capaian itu, hindarkan mereka dari kesombongan, untuk tetap tidak menilai manusia dengan cara duniawi ini. Engkau berkata berharga semua orang, maka benarlah di mata kami kami adalah orang berharga. Berkati apa yang kami bicarakan, dan biarlah Engkau yang akan menanamkan itu dalam hati semua kami yang hadir ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.